Waisak merupakan salah satu hari besar bagi pemeluk agama Buddha di seluruh dunia. Waisak merangkai 3 peristiwa penting dalam perjalanan hidup Sang Buddha Gautama. Kelahiran, pencerahan, kematian, atau yang dikenal dengan Trisuci Waisak. Pada perayaan Waisak, umat Buddha berkumpul di kuil-kuil dan vihara-vihara untuk melakukan berbagai kegiatan. Membawa bunga segar, dupa, dan makanan vegetarian sebagai tanda penghormatan terhadap ajaran-ajaran Sang Buddha. Para biksu bermeditasi, menyalakan dupa untuk memohon keberkahan dan kedamaian bagi diri mereka serta seluruh umat manusia. Terdapat 2 simbol yang sangat berarti bagi umat Buddha dalam tradisi Waisak, yaitu api Dharma dan air suci. Api melambangkan cahaya pencerahan dan ajaran-ajaran Sang Buddha, sementara air melambangkan pemurnian dan kesucian. Api ini sebagai simbol, sebagai simbol daripada penerangan di dalam satu kegelapan. Seperti sama simbolnya lilin. Kenapa kita menyalakan lilin di dalam upacara? Itu pun juga melambangkan daripada satu penerangan di dalam kegelapan. Apalagi ini sekarang api yang diambil dari Merapen ini adalah api abadi. Ini mempunyai satu simbol yang lebih besar lagi, yaitu ini adalah api Dharma. Api Dharma ini melambangkan bahwasanya dengan satu Dharma, satu ajaran yang benar, tentunya akan memberikan satu kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan kesucian. Sehingga manusia yang saat ini hidup di dalam satu penderitaan, semoga dengan satu Dharma ini, semoga bisa terbebas daripada segala penderitaan dan mencapai kebenaran yang hakiki, yaitu mencapai Nibbana. Inilah makna yang sesungguhnya daripada api Dharma ini. Makna adalah air itu tentang agama Buddha itu seperti kebahagiaan, seperti air kebahagiaan, pelimpahan jasa. Kalau kita setelah berbuat kebajikan, bisa juga berbuat semua berbahagia. Salah satu kalau untuk kita Trisuci Waisak, air itu air berkah. Berkah untuk kita, keyakinan kepada Sang Buddha. Air itu seperti cinta kasih sayang kepada semua makhluk. Maka baik minum juga berkah, mandi berkah. Kalau petani juga air untuk berkah padi, agama Buddha air suci, air yang keyakinan kepada Sang Buddha, Sang Dhamma, Sang Sangha. Maka hari Trisuci Waisak itu makna itu tidak bisa kehilangan kebahagiaan, jasa kebajikan tentang air suci. Maka itu air berkah. Maka kehidupan kita sehari ini bahagia kita melalir nggak putus, bahagia sejati. Air juga melalir terus tidak putus, itu biasanya di mata air. Nah kalau api juga api alami murni, maka untuk kehidupan kita adalah jembatan untuk kebahagiaan, kesehatan, rezeki, panjang umur, itu putaran dari satu sama yang lain. Maka kehidupan kita sehari-hari itu, badan kita kan tanah, ada air, ada api, ada angin pun ada. Coba kalau angin kita putus, nafas kita kan putus, rasanya apa? Nah kita nggak mau kan, maka kita berkahkan nyambung kesadaran kita, kebijaksanaan kita, api Dharma kita, atau air berkah. Lustin setiap tahun tidak putus, itu namanya air yang kita maknakan air Trisuci Waisak. Seperti ajaran Sang Buddha tidak pernah putus selama 2566 tahun yang lalu sampai sekarang. Di Indonesia sendiri, perayaan ini telah menjadi bagian dari kebudayaan. Ribuan biksu dari dalam dan luar negeri berdatangan menuju Candi Borobudur setiap tahunnya untuk ikut merayakan perayaan ini. Pengambilan api Merapen di Gerobokan ini tadi dari pagi jam 6
panitia semua sudah berangkat menuju ke Merapen. Kemudian di sana juga ada ritual sebelum dinyalakan di obor yang kita udah siapkan. Ada 19 obor ya, yang satu yang paling besar nanti akan diarak dari sana dibawa ke mari ya, ke Candi Mendut maksud saya ya, akan diarak, dan setelah tiba di sini itu pun juga akan disakralkan di Candi Mendut. Nanti akan tiba di depan dan akan disakralkan di Candi Mendut ini. Tentunya di dalam upacara-upacara tersebut akan dilakukan ritual keagamaan, akan ada pembacaan sutra, mantra, dan parita. Kemudian kita akan melakukan keliling Candi Mendut ini sebanyak 3 kali, itu sebagai bentuk penghormatan. Ya, kemudian juga nanti agak ada naik juga ke atas ke candi ya, sebanyak 22 orang akan naik ke atas candi, nggak semua. Tentunya setelah naik dari atas baru turun dan akan diabadikan di samping altar. Setiap tahun kita akan berkumpul di tempat itu mata air yang tidak disentuh oleh siapa manusiaan. Karena apa? Air suci itu air murni. Ini air dari tanah air. Tanah murni, air murni. Air itulah yang kita secara ambin permisi, permohonan mengizinkan oleh spirituan. Yang perwakilan kita adalah semua para biksu atau dari Mahayana, semua majelis yang ikut Waisak doa bersama. Sepakatan bahwa air ini kita harus berkah sejak doa. Air itu disebutkan air berkah, air Trisuci Waisak. Air itu setelah sampai ke wilayah Candi Mendut, kami akan nyambut 2 tim. Satu tim ambil air, lalu masuk ke tim terima air. Terima itu kita persiapkan untuk bawa ke antar Buddha yang di belakang kita sekarang. Setelah itu kita akan gantian berisi oleh merdoa. Merdoa itu spirituan. Perita-perita suci, apakah dari Telewada, ada dari Mahayana, ada dari semua majelis-majelis yang ikut Waisak berisi berkah oleh doa ganti-gantian. Setelah itu kita masih menunggu puncaknya. Air, api semua ada di Antabuddha di Candi Mendut dulu secara spirituan. Jadi air berkah, api berkah. Api abadi Merapen dan air suci Umbul Jumprit adalah situs yang memiliki akar tradisi panjang kebudayaan Indonesia. Air yang keluar dari mata air Umbul Jumprit telah menghidupi masyarakat sekitar dan mengisi aliran Sungai Progo yang melintas ke arah tenggara lalu ke selatan sepanjang 140 km. Seperti di dalam satu makna, di dalam satu seremonial, di dalam ritual, di dalam upacara ini kita mengharapkan bukan hanya di dalam kegiatan seremonial saja, kemudian setelah itu hilang. Tidak. Kenapa? Karena guru agung kita Buddha Gautama itu meninggalkan keduniawiannya, meninggalkan istananya, meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya, meninggalkan orang tuanya yang dicintai, itu hanya demi mencari obat. Gimana pun kita hormat, sopan santun, ambil apapun juga ada makna. Seperti kita mau ambil sesuatu, biasanya walaupun nampak tidak nampak, biasa ada hak miliknya. Ya, kita ambil dari api alami, tidak pernah putus api, selalu terang. Nah, kita nggak mau kebijaksanaan kita putus. Kita nggak mau air melalir berkah bahagia kita tidak putus. Kalau dari alami selalu ada putarannya.
Kenapa manusia menderita? Kenapa manusia dilahirkan penuh dengan penderitaan, sakit, usia tua, dan kemudian mengalami kematian? Nah, makna daripada ini semua ini yang akan disampaikan bahwasanya di dalam hari Trisuci Waisak ini adalah bagaimana menyampaikan perjuangan dari guru besar kita, daripada guru kita Buddha Gautama berjuang bagaimana mencari obat, bagaimana mencari jalan agar manusia terbebas daripada penderitaan dan mencapai kebahagiaan yang hakiki. Nah, untuk itu di dalam perayaan Waisak ini itu semuanya disampaikan agar kiranya kita semua manusia bisa berjuang di dalam membebaskan diri daripada penderitaan, daripada kehidupan keduniawian yang penuh dengan penderitaan ini. Bagaimana kita bisa mengaktualisasikan ajaran Buddha Gautama, ajaran Buddha Dharma di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang akan didengungkan, yang akan disampaikan kepada semua umat yang akan mengikuti perayaan Trisuci Waisak di seluruh Indonesia ini. Pada puncaknya, perayaan Waisak ditandai dengan kirap dari Candi Mendut ke Candi Borobudur dan pembungkulan gong sebanyak 3 kali. Semua biksu akan melakukan doa dan meditasi atau perenungan di struktur bangunan candi dengan sikap anjali, yakni sikap duduk bersila dengan tangan di dada. Di penghujung perayaan Waisak akan diadakan festival lampion. Semua orang yang datang bisa menuliskan harapan di secari kertas dan menaruhnya di lampion yang akan diterbangkan. Bertekad semoga. Nah, semoga kalau cita-cita saya belum tercapai, semoga cita-cita saya tercapai. Memberitakannya tanda-tanda. Semoga cita-cita saya setinggi apapun, semoga cita-cita saya tercapai. Setiap lampion yang terbang membawa doa dan harapan bagi umat Buddha dan masyarakat pada umumnya. Mereka mendoakan kebaikan, kedamaian, keselamatan bagi diri sendiri, keluarga, dan sesama manusia. Lampion yang melayang di langit dianggap sebagai wujud harapan, mengingatkan umat Buddha untuk selalu berharap pada kebaikan dan kemajuan.